Hai Sobat Dinkes Tangsel, bertemu lagi dengan saya Rizal di podcast Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, PDKT, yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan. Spesial hari ini peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2025 telah hadir juga di studio kita, yakni beliau adalah seorang klinisi dokter, spesialis penyakit dalam dan sekaligus konsultan penyakit tropis dan infeksi. Beliau juga aktif di Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia Provinsi Banten. Izinkan saya untuk bisa memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Hadianti, spesialis penyakit dalam, sub penyakit tropik infeksi, konsultan. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, Pak Rizal. Alhamdulillah ya, Dok ya. Sobat Dinkes Tangsel, pada hari ini kita akan berbicara banyak mengenai Hari AIDS Sedunia dan juga HIV itu sendiri. Oh ya, Dok, berkaitan dengan Hari AIDS Sedunia, Dok, menurut dokter sebagai klinisi dan juga sebagai mungkin pemerhati HIV/AIDS, seberapa penting sih, Dok, untuk kita memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada 1 Desember? Ya, saya ucapkan terima kasih ya Pak Rizal. Dinas Kesehatan telah memfasilitasi kita hari ini, dan hari ini bertepatan dengan tadi yang sudah disebutkan Hari HIV/AIDS Sedunia ya. Seberapa penting? Penting sekali, Pak. Apalagi ini terkait juga dengan saya seorang klinisi dan mempunyai kompetensi di bidang ilmu penyakit tropik infeksi yang biasa juga menangani kasus-kasus HIV/AIDS ini dalam sehari-harinya dalam pekerjaan saya tentunya. Dan kenapa ini juga menjadi penting? Karena hari ini mungkin juga menjadi suatu titik tolak kita bersama ya, untuk terus meningkatkan kesadaran kita tentang mengingat pentingnya pencegahan dan pengendalian infeksi HIV/AIDS. Kemudian kita juga punya tugas nih sama-sama untuk mengurangi stigma. Sampai hari ini stigma tentang HIV/AIDS ini masih menjadi momok yang cukup menakutkan, terutama bagi penderita. Iya, siap. Tadi, Dok, mengenai stigma ya, ini menarik sekali, stigma dan diskriminasi. Kayaknya kita satu paham ya, Dok ya, bahwa apapun itu penyakitnya, ketika ada stigma dan diskriminasi maka akan menjadi hambatan khususnya kita sebagai klinisi dalam bagaimana melakukan upaya pencegahan ya, Dok ya. Betul. Nah, menurut dokter, ketika kita sebagai petugas kesehatan melakukan stigma dan diskriminasi khususnya ya kepada kelompok kunci atau kelompok-kelompok berisiko HIV ataupun orang dengan HIV/AIDS itu sendiri, bagaimana menurut dokter mengenai situasi seperti itu? Yang kita tahu kadang masih ada di lingkungan kita, di fasilitas kesehatan gitu ya, yang melakukan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok berisiko dan juga HIV/AIDS. Seperti apa, Dok? Kira-kira yang bisa menjadi hambatannya itu seperti apa mungkin, Dok? Ya, kalau kita masih melakukan stigma terhadap saudara kita yang penderita HIV/AIDS, itu masuk ke dalam, kalau menurut saya ya, melanggar etika, melanggar hak asasinya dia sebagai orang, betul. Dan juga tentunya ada dampak hukum ya, kalau kita melakukan stigmatisasinya itu membuat penderita menjadi benar-benar mengunci dirinya, gitu ya. Menutup ya, Dok ya. Menutup diri terhadap pelayanan kesehatan yang harusnya dia dapatkan, ya. Dan ini masih menjadi masalah sih, Pak Rizal ya, kalau saya lihat begitu seorang pasien HIV/AIDS terdiagnosis dan diketahui menderita HIV/AIDS dan menjadi dikucilkan ya di lingkungan, baik itu rumahnya, di lingkungan pekerjaannya, bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari tempat pekerjaan. Betul ya, Dok. Iya, setuju, Dok. Mengenai stigma ini kan bahkan cukup luas ya, Dok ya, ruang lingkupnya gitu ya. Tadi dokter sudah menyampaikan di ruang pekerjaannya, kemudian di rumah sakit, bahkan mungkin di lingkungan sosial kita ya, yang kadang tidak kita sadari gitu ya,
kelompok-kelompok beresiko, ya, kelompok-kelompok kunci yang kita kenal, kemudian ODIF itu justru tidak mendapatkan dukungan sehingga menjadi tertutup ya, atau kita kenal hidden population. Jadi populasinya tertutup sehingga betul tadi dokter sampaikan tidak ada akses gitu ya. Apalagi kalau misalkan tadi dokter ya, kalau petugas kesehatan yang melakukan stigma, maka ya sudah semakin buntu saja jalannya gitu ya. Ini juga mungkin Pak Rizal berkaitan dengan tema yang diambil pada tahun ini ya. Ya betul. Temanya kalau nggak salah bersama hadapi perubahan, jaga layanan keberlanjutan layanan HIV ya. Salah satunya adalah kita tidak boleh lagi melakukan diskriminasi dan stigmatisasi. Siap dok. Oke dok, ini selanjutnya mungkin dok untuk masyarakat mungkin di luaran sana dok, yang kita tahu HIV/AIDS ini itu penyakit kutukan. Nah, ada yang juga bilang penyakit azab karena atas dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, menurut dokter itu coba mungkin dokter bisa sampaikan kembali dok untuk sobat Dinkes ya, untuk HIV itu seperti apa sih dok? Dan bagaimana penularannya, pencegahannya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan dok. Ya, jadi itu kalau boleh dibilang jadinya mitos gitu ya, betul. Tapi mengerikan ya Pak. Terus terang mendengarnya pun saya cukup ngeri juga ya. Jadi HIV/AIDS itu adalah suatu penyakit yang menyerang kepada sistem imun tubuh kita yang disebabkan oleh infeksi virus Pak. Nama virusnya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ya, jadi penyebabnya adalah infeksi virus, bukan tadi apa yang disebutkan azab, kemudian kutukan. Aduh, jadi ada virusnya gitu ya. Dan virus ini jika sudah menyerang sistem imun manusia, dia sampai kepada sistem imun yang terendah, seluler kita bilang. Jadi ada yang namanya CD4 ya. Itu akan dia serang sehingga jumlahnya semakin sedikit dan imun kita jadi lemah. Nah, pada tahap selanjutnya jika terus berlanjut, dia akan sampai pada fase AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Ya, jadi suatu sindrom penyakit yang terdiri dari beberapa tahap itu ya, yang akan menyebabkan kerusakan parah pada sistem imun tubuh kita, sehingga nantinya akan memancing juga menimbulkan yang namanya infeksi oportunistik. Jadi infeksi oportunistik itu infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroba ya. Bisa virus, jamur, parasit. Nah, ini akan terjadi kalau tadi yang disebut CD4 ini rendah sekali jumlahnya, di bawah 200 ya sekarang standarnya seperti itu. Kemudian untuk pencegahannya dok, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Sobat Dinkes Tangsel mungkin untuk mencegah agar dia tidak tertular HIV/AIDS? Ya, jadi betul ya Pak Azrizal ya. Sebelum kita kena, tentunya akan tetap lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kita memang harus mempromosikan terus nih bagaimana cara pencegahannya. Ada yang disebut dengan itu Pak tadi ABCDE. Ya. Pak Rizal pasti tahu ya. Yang A-nya apa Pak? Abstinen. Jadi tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah gitu ya. Nah, ini perlu kita sadari. Kemudian B-nya be faithful. Setia ya. Setia pada pasangan, tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian C-nya kondom, use kondom ya. Jangan malu nih. Jangan malu kalau kita misalkan mau membeli kondom gitu ya. Karena itu merupakan salah satu pencegahan yang sangat penting ya. Selain untuk mencegah tertular, juga bisa sebagai alat kontrasepsi kan ya Pak ya. Nah, yang D-nya itu no drug ya, tidak memakai jarum suntik bersamaan, tidak memakai alat tajam bersamaan ya. Ini juga untuk mencegah terinfeksi virus HIV. Yang terakhir itu edukasional ya, edukasi seperti yang kita lakukan ya saat ini. Jadi memang tidak boleh putus asa, tidak boleh kita harus terus continue melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat tentunya ya, terutama tadi Pak Rizal bilang
orang-orang dengan kelompok kunci tadi ya. Kelompok kunci ya. Ya, seperti itu. Nah, itu dia ya Sobat Dinkes Tangsel. Jadi ada pencegahannya yang kita kenal A, B, C, D, E ya gitu ya. Tapi ini mohon diperhatikan ya dok ya, jangan sampai kita kan urutannya A, B, C, D, A, B, C, D. Kita langsung ke C misalkan menggunakan kondom. Nah, itu yang salah ya dok ya. Ya, betul. Harus dari abstinen dulu ya. Ya. Kita tidak boleh melakukan hubungan seksual khususnya di luar pernikahan gitu ya dok ya. Kemudian setiap pada satu pasangan gitu ya. Jadi tidak langsung menggunakan kondom ya, tapi kita berurutan dari A, B, C, D. Nah nih dok, kalau misalkan ya, tadi kan belum terpapar ya dok ya. Kalau sudah kadung terpapar nih dok ya, itu gimana dok? Adakah obat dan obatnya seperti apa dok? Mungkin bisa diinformasikan kepada Sobat Dinkes Tangsel dok. Iya, jadi pencegahan juga bisa dilakukan pada orang yang sudah terinfeksi atau baru tahu statusnya dia terinfeksi HIV ya Pak. Jadi kita pada mereka ini tetap lakukan tes HIV secara rutin ya, untuk mengetahui apakah dia memang beresiko atau pada ibu hamil misalkan ya. Oh iya betul. Ya kan kita lakukan terus ya. Screening. Nah jangan malu gitu. Kenapa saya harus dites HIV? Karena ini memang penting. Salah satunya pada ibu hamil. Kemudian kita juga pada ibu hamil misalkan diberikan antiretrovirus ya, kalau untuk mencegah penularan pada bayinya. Kemudian mungkin profilaksis ya Pak ya. Ada pre-exposure dan post-exposure. Jadi sebelum terkena atau sekalipun sudah terkena, kita punya obat-obat profilaksisnya. Jadi jangan malu untuk mengatakan, misalkan tenaga kesehatan nih, kemarin saya baru dilaporin nih, dokter saya ada satu terkena waktu melakukan jahitan luka, ya tertusuk. Kebetulan pasiennya dicurigai ya, kemungkinan ada resiko untuk terinfeksi HIV. Nah jangan panik karena biasanya kita akan melaporkan ya Pak kan ke posja terkait, kemudian laporannya pasti masuk ke dinas kesehatan. Tapi itu jangan menjadi ketakutan gitu untuk mencari obat-obatan ini. Tadi ada namanya antiretrovirus ya dok ya, atau disingkat ARV ya dok. Nah betul sekali dok, tadi disampaikan bahwa ARV ini juga berfungsi sebagai pencegahan. Kalau misalkan dia ada di awal atau sebelum terpapar, maka kita kenal yang namanya pre-exposure prophylaxis atau PrEP ya dok ya. Kalau sesudah, ya berarti artinya dia pengobatan ARV gitu ya. Dan tadi dokter juga sudah menyampaikan bahwa fungsinya ada selain pengobatan juga sebagai pencegahan ya dok ya. Kalau ibu hamil, ya tadi ini menampis juga nih dok mitos mengenai kutukan gitu ya, yang ibu hamil HIV pasti melahirkan anak HIV. Ternyata tidak dok ya. Kalau diberikan ARV di awal ya, di trimester awal, tadi dokter menyampaikan bisa mencegah dari ibu hamil HIV menularkan ke anaknya. Kita bisa cegah dengan pemberian ARV. Menarik sekali dok pembicaraan tadi mengenai ibu hamil khususnya dok ya. Kita masih menemukan dok kasus-kasus anak di bawah 1 tahun terinfeksi HIV. Nah, di 2030 kita mengupayakan eliminasi. Kira-kira dokter bisa menyampaikan mungkin upaya apa yang mungkin dokter juga sebagai perhimpunan ahli penyakit dalam di Provinsi Banten, upaya apa yang mungkin dari segi klinisi bisa dilakukan agar anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak Tangerang Selatan ini terhindar dari HIV/AIDS gitu ya. Mungkin sebagai informasi Sobat Dinkes Tangsel juga dok nih, seperti yang lagi hamil gitu ya, atau memang dia sudah terinfeksi ingin hamil gitu ya, seperti apa dok? Jadi kalau di kita nih di Rumah Sakit Pondok Indah Bintarijaya ini, untuk ibu hamil memang sesuai standarnya dilakukan pemeriksaan ya. Wajib dok ya? Wajib, karena semua sama ya, semua harus menjalani tes itu karena memang tadi ya sangat disayangkan kalau nantinya akan terinfeksi anaknya, padahal bisa dicegah dengan profilaksis. Nah kemudian tentunya setelah tes rutin ini, kalau memang dia terjangkit ya tentunya harus
minum obat, ya kan. Jangan takut, jangan rendah diri karena misalkan sudah terinfeksi. Saya rasa sih tidak perlu dipertanyakan lagi ya bagaimana bisa tertular gitu ya. Ini jadi kita akan mendampingi tentunya ya mereka ini. Kemudian kita pantau secara rutin ya kesehatannya dengan melakukan tes viral load, kemudian tadi tes CD4 gitu ya. Kalau nggak salah ini semua gratis ya Pak? Gratis ya. Gratis ya, dan tersedia di rumah sakit. Ya. Kemudian kalau memang ada terjadi infeksi oportunistik yang sudah terinfeksi ya HIV/AIDS-nya, tentunya kita akan melakukan pengobatan terhadap infeksi yang timbul, oportunistik apa yang timbul gitu ya. Salah satu contohnya kan seperti TBC gitu ya. Kemudian ada jamur, nah itu akan melakukan pengobatan tentunya. Kemudian tentunya tidak lupa ya kita harus edukasi terus ya. Edukasi, kemudian tidak melakukan ya stigma-stigma tadi ya supaya membangun kepercayaan diri mereka bahwa walaupun terinfeksi kita masih tetap bisa hidup sehat gitu ya. Jadi kembalikan lagi untuk melanjutkan gaya hidup sehatnya ya, baik itu dari segi nutrisinya, olahraga, kemudian menghindari seperti merokok, minum-minum alkohol, kemudian mengelola stresnya gitu ya. Mungkin biasanya kan kalau sudah terinfeksi, begitu tahu kabarnya pasti akan muncul stres ya. Karena kalau kita stres itu akan memicu hormon yang kita sebut kortisol, akhirnya imun tubuhnya makin turun. Ya, jadi kelola stresnya dengan baik. Ya bisa datang ke yang namanya voluntary counseling test ya. Kita ada. Ya di rumah sakit ini juga ada, sudah ada program ini. Menarik sekali Dok, tadi disampaikan bahwa Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya sudah ikut berperan ya Dok ya dalam penanggulangan HIV/AIDS ini, salah satunya dengan melakukan screening pada ibu hamil ya Dok ya. Tentunya ini baik ya karena kita tahu ya Dok ya, tidak semua ibu hamil datang ke puskesmas Dok ya. Apalagi dengan kota Tangerang Selatan ini yang memang penyangga beberapa kota-kota besar, tentunya ada yang juga ke akses ke Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Saya rasa itu bagus sekali ya Dok ya. Dan mungkin ini bisa dicontoh untuk rumah sakit swasta yang lainnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan HIV khususnya ibu hamil. Boleh sebut data nggak Pak? Data di RSPI boleh dok. RSPI Bintaro ini kami ada sedang melakukan screening terhadap sekitar 503 pasien di tahun 2025 dok. Ya sepanjang 2025 dan dinyatakan positif 2 orang. Jadi kalau lihat angkanya kecil ya. Positif rate-nya dok ya. Iya, positif rate-nya 0,37% Pak. Tapi ya ternyata ada ya kasusnya. Betul. Iya, jadi ini mendukung tentunya upaya-upaya program pengendaliannya. Itu merupakan informasi baik untuk Sobat Dinkes Tangsel bahwa tidak harus serta-merta ke rumah sakit atau puskesmas saja ya untuk melakukan screening, tapi bisa juga diakses rumah sakit swasta ya. Salah satunya Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya gitu ya. Oke Dok, kembali lagi Dok mengenai HIV/AIDS itu sendiri, bahwa penanggulangan HIV/AIDS tentunya tidak lepas dari peran dari organisasi profesi Dok ya. Salah satunya Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Provinsi Banten. Kira-kira Dok, mungkin ini agak sedikit luar konteks ya Dok ya. Dari PAPDI, apa yang sudah dilakukan, mungkin bisa diinformasikan Dok ke Sobat Dinkes Tangsel mengenai program-program PAPDI khususnya mungkin yang berkaitan dengan penanggulangan penyakit HIV/AIDS. Ya, PAPDI setiap tahunnya sama Pak Rizal melakukan memperingati juga nih Hari AIDS Dunia ini. Cuma di tahun ini ya kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk penyelenggaraan acara. Mungkin tahun ini tidak dilakukan karena ada banyak acara juga kemarin. Tapi di tahun-tahun sebelumnya kami selalu menyelenggarakan acara peringatan HIV/AIDS dunia ini. Kenapa? Karena ini butuh untuk masyarakat mengetahui sampai sejauh mana promosi dan dukungan kita terhadap mereka yang sudah
menjadi kita sebut sebagai SIDA ya, ya seseorang dengan AIDS. Ya, atau seseorang dengan HIV. Nah, kemudian kita juga bekerja sama dengan LSM ya, kalau nggak salah namanya kita Indonesia. Jaringan Indonesia positif JIP ya. JIP ya. Ya, itu juga kita selalu mengundang mereka kalau melakukan acara-acara seperti ini. Kemudian juga melakukan simposium, webinar, itu juga update ilmu tentunya ya buat teman-teman para klinisi ataupun yang tertarik untuk ikut dalam acara webinar ini, kita lakukan juga Pak upaya-upaya ke sana. Kemudian bekerja sama nih dengan Dinas Kesehatan juga acara-acara kita sering diundang ya. Baik itu kita bilangnya Dinas Kesehatan se-Tangerang Raya ya, tidak hanya Dinas Kesehatan Tangsel tapi juga Kabupaten Tangerang dan Tangerang Kota. Kemudian kalau ada kasus-kasusnya kita melakukan diskusi bersama ya dengan teman-teman yang kesulitan untuk mungkin mendiagnosa, melakukan terapi dan mendapatkan pelayanan obat-obatan nih. Gitu. Jadi kita upayakan dari perhimpunan untuk setiap tahun kita tetap melakukan peringatan dan juga ke masyarakat, turun ke masyarakat dan ya promosi kesehatan lainnya. Berarti kontribusinya cukup banyak ya Dok ya untuk peran di luar dari organisasi perangkat daerah. Karena kan untuk menuju Indonesia bebas HIV/AIDS 2030 ya, betul. Ya. Kita punya tugas yang itu tuh 90 itu ya. 95 dong sekarang. Ya, karena kita se-ASEAN harusnya 2020 itu udah mencapai 90 tapi ternyata setelah dievaluasi ternyata belum ada yang nyampe se-ASEAN Tenggara. Maka targetnya dinaikkan, waktunya ditambah sampai 2030. Ya. Baik Dok, tadi dokter menyebutkan sudah ada peran ya Dok ya dari organisasi profesi, dokter juga menyebutkan ada peran dari komunitas, salah satunya Jaringan Indonesia Positif ini betul ya Dok ya, jadi bahwa tidak bisa ditangani oleh pihak kesehatan saja, tapi harus ditangani oleh seluruh pihak ya di lingkungan kita, salah satunya ada komunitas, ada profesi kesehatan juga ya. Mungkin juga tidak tertutup kemungkinan organisasi yang lain ya Dok ya, organisasi profesi yang lain ataupun OPD yang lain, dinas sosial, dinas pariwisata, dokter menyebutkan mengenai tenaga kerja ya. Berarti itu juga ada dinas ya, dinas tenaga kerja yang harus dilibatkan gitu ya. Oke. Tadi kita sudah berbicara testing, sudah berbicara pengobatan juga sudah. Betul. Nah, bagaimana orang dengan HIV atau ODIF ini Dok untuk bisa mengetahui ketika dia sudah rutin pengobatan apakah dia akan sembuh? Nah ini yang sering ditanyakan gitu ya. Ini obat ini menyembuhkan ya sih gitu ya. Terus fungsinya buat apa? Nah bagaimana kita juga bisa melihat ODIF ini dia dinyatakan sudah membaik atau belum gitu ya Dok ya? Bisa diinformasikan mungkin Dok mengenai evaluasi pengobatan ya. Jadi tadi ya Pak dimulai dengan test and treat ya. Jadi begitu ada faktor risiko, kita mempunyai faktor risiko untuk terkena infeksi ini, kita sebaiknya lakukan tes. Tes positif wajib untuk mendapatkan treatment. Ya. Tentunya ARV ya. Nah ini saya rasa untuk mendapatkan ini tidak begitu sulit lagi ya, karena banyak layanan-layanan ya, Pokja di rumah sakit se-Tangsel ini saya dan puskesmas sudah banyak kan ya Pak ya. Kemudian kita bertujuan lagi setelah itu tentunya pasien tersebut harus mencapai tahap undetectable. Ya. Jadi bagaimana caranya dengan memeriksa secara rutin viral load-nya ya. Karena kalau sudah undetectable berarti dia untransmittable, ya. Jadi tidak ditransmisikan lagi. Tidak menularkan Dok ya? Betul, tidak menularkan lagi. Dan tentunya ini akan membantu kita untuk tidak mencapai target
3030 ya. 30 ya. Iya, masih kan? Masih 30. 30. Iya. Nah, jadi dengan mencapai status undetectable dan dia mempunyai sifat yang untransmittable, boleh dikatakan sebenarnya dia sudah berdamai dengan virusnya, ya. Dan kalau terjadi infeksi oportunistik, nah ini yang memang harus kita segera mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis infeksinya, ya Pak ya. Ya salah satunya di rumah sakit ini kita bisa membantu, gitu. Jadi memang yang harus dicek sekali lagi adalah berapa untuk status HIV/AIDS-nya, berapa kadar viral load-nya. Kemudian dia untuk sistem imunnya kita bisa melakukan pemeriksaan CD4 tadi. Kalau bisa dia bisa mencapai standarnya di atas 300, bahkan kalau normalnya 1.500 ya. Jadi banyak pasien yang sudah sampai ke tahap itu. Dan memang ini terutama pasien yang sudah sadar ya, sudah bisa dikatakan bertaubat lah ya, untuk penyakitnya ini dan tidak kembali lagi kepada faktor resiko tadi. Faktor resiko tadi, gitu. Ya, berarti sebetulnya tidak sembuh ya dok ya, tapi bisa mencapai kualitas hidup pada umumnya, orang pada umumnya ya, dengan tadi virusnya undetect ya, kemudian CD4-nya juga meningkat, sehingga orang dengan HIV itu kualitas hidupnya bisa sama dengan kita yang juga sehat gitu ya, selama dia minum ARV tadi dok ya, seperti. Nah ini juga informasi ya buat sobat Dinkes Tangsel. Jadi HIV ini bukan lagi penyakit yang menakutkan ya, ataupun kutukan tadi ya, udah pasti mati misalkan ya, meninggal gitu ya. Itu mungkin nanti bisa diklarifikasi ya, bahwa ada obatnya yang bisa meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV ini, seperti itu ya. Luar biasa sekali informasinya. Mungkin ini yang terakhir dok, terakhir mengenai HIV/AIDS ini. Kita sudah puluhan tahun dok, dari mulai sejak ditemukan HIV di Bali ya, kalau nggak salah itu 1987 dok ya, sampai sekarang mungkin dokter sebagai klinisi yang mungkin juga dulu dari mulai pendidikan kedokteran sampai sekarang, bagaimana dokter melihat perkembangan layanan HIV dari zaman dulu ya. Kalau dulu kita pernah dengar ya dok ya, bahwa kalau ada pasien HIV itu bednya itu dibakar, alatnya dibuang gitu ya dok ya. Nah sekarang mungkin tidak seperti itu, mungkin bisa digambarkan dok, ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini mengenai menjaga keberlanjutan layanan HIV, seperti apa dok? Ya, tadi Pak Rizal sudah sebut ya, sejak tahun 87 tadi Pak ya. 1987. Itu kasus pertama dilaporkan di Bali. Di Bali. Ya, bukan orang kita ternyata ya, bukan orang Indonesia. Kemudian kalau kita lihat ke depan dari tahun tersebut, tahun 90 sampai 2000-an, layanannya memang masih terbatas. Ya, Pak. Fokusnya masih pada pengobatan ya. Pengobatan simptomatik nih, oportunistik dan lain-lainnya. Kemudian pada tahun 2004 setelah kita meningkatkan pada program ARV gratis ya, yang didukung oleh Global Fund ya waktu itu. Nah ini mulai pelayanannya semakin membaik ya tentunya, karena pengobatannya sudah lebih mudah didapatkan oleh para penderitanya. Nah kalau kita lihat sekarang ya, saya melihatnya layanannya sudah semakin luas ya. Di Tangerang Selatan aja berapa banyak sudah ya? Ya 40 dok. 40 ya Pak Rizal ya. Kemudian banyak rumah sakit juga sudah membuka layanan ini ya. Kemudian tesnya juga lebih mudah. Cuma mau nggak kita tes nih, gitu ya? Nah, karena memang kalau sudah dites positif ya wajib diterapi, gitu. Kemudian penemuan obat-obatan ARV juga luar biasa nih Pak. Kalau kita lihat di di negara-negara yang kasus HIV/AIDS-nya tinggi, itu macam-macam obatnya banyak sekali, gitu ya. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa masuk juga ya ke Indonesia, karena sudah ada yang memakai obat hanya sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Kalau nggak salah suntik ya. Oh di luar negeri dong ya? Iya. Betul. Jadi mudah-mudahan kalau ini masuk ke Indonesia ya
berobat cuma sebulan sekali, saya rasa angka kepatuhan pasien pasti akan Ya, meningkat. ada harusnya dok ya. Iya, betul. Cuma memang tantangan sampai saat ini tadi yang sudah kita utarakan berkali-kali ya Pak, masih ada kesenjangan akses ya, entah dari pasiennya atau dari tenaga kesehatannya atau memang rumah sakitnya mungkin ya. Nah ini yang memang harus kita tingkatkan lagi ya, supaya pasien mau berobat tentunya. Kemudian stigma, diskriminasi itu masih terjadi. Masih pasti sebenarnya banyak ya kejadiannya, laporan-laporan diusir dari tempat kosnya, dijauhi oleh teman-temannya di sekolah, itu sebenarnya masih banyak gitu ya. Bahkan ada yang masih akhirnya dia kembali lagi kepada komunitas faktor risiko tadi karena putus asa ya. Sementara yang menerima dia adalah komunitas mereka gitu ya. Nah, kemudian juga transmisi pada kelompok yang rentan ini Pak, ya ibu hamil, ya kan, kemudian transfusi, ya, kemudian anak yang dikandung ibu yang terinfeksi ini juga mungkin masih menjadi masalah, tapi saya yakin dengan berbagai macam program dan pendanaan dan juga merangkul ya, kita merangkul mereka dengan lebih baik, yakin akan tercapai target kita. Ya, cukup menarik ya dok ya tadi yang dokter sampaikan sebagai upaya kita secara bersama-sama yang memang kita harus bersama-sama dok ya. Betul. Kalau bahasa sekarang bukan bekerja sama tapi bekerja bersama-sama gitu. Jadi tidak hanya di kesehatan saja, tapi juga seluruh pihak tidak terkecuali ya, pihak masyarakat, pihak keluarga, apalagi yang saat ini mungkin melihat sisi HIV masih dari satu sisi dok ya. Kita harus melihat dari berbagai sisi yang tadi dokter Hadianti sudah menyampaikan bahwa tidak hanya dari kelompok faktor beresiko, tapi ada juga ibu hamil ya, kemudian lagi anak ya, yang saat ini kami masih menemukan itu gitu, dan itu perlu dukungan. Kalau bukan kita siapa lagi? Seperti itu. Baik dok, terima kasih, menarik sekali apa yang disampaikan dan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum menutup dok, mungkin ada closing statement atau sebagai ucapan mungkin dok dari dokter untuk Hari AIDS sedunia. Ya, tadi temanya apa Pak? Bersama kita hadapi perubahan. Jaga keberlanjutan layanan HIV yang inklusif katanya ya. Inklusif. Jadi inklusif itu maksudnya menerima siapapun mempunyai kesetaraan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang menjadi hak dia untuk hidup sehat ya. Salah satunya adalah mendapatkan pengobatan. Jadi jangan takut lagi, jangan ada lagi stigmatisasi, diskriminasi. Mereka itu adalah saudara kita juga yang patut kita rangkul, dan kita bersama-sama dengan mereka tentunya mencapai target nanti ya. Dan memang tidak hanya target sih, karena target itu kan hanya usaha kita ya. Tapi apapun itu kita berharap kasus HIV/AIDS di Indonesia bisa mencapai 3-0 ya. 3-0 ya. Jadi Sobat Dinkes Tangsel, sedikit info. Jadi 3-0 itu yang pertama zero new infection ya. Bagaimana kita menurunkan atau mengeliminasi infeksi baru ya. Kemudian zero yang kedua, bagaimana kita mengeliminasi mengakhiri kematian akibat AIDS. Yang ketiga adalah zero stigma dan diskriminasi. Nah, ini yang tadi disampaikan Dr. Hadianti, layanan inklusif ya, artinya tidak membedakan siapapun yang memang membutuhkan akses kesehatan, maka kita wajib untuk dilayani. Tadi juga kita membahas bagaimana anak dengan HIV/AIDS ya, sebelum jauh ditemukan kita harus lakukan screening ya, sesuai dengan itu, kalau nggak salah ada undang-undangnya itu, Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa kita wajib mencegah anak Indonesia untuk terhindar dari penyakit menular, salah satunya HIV/AIDS. Makanya upaya yang dilakukan harus
semua sama, baik itu rumah sakit, puskesmas, dan juga organisasi profesi dan juga yang lainnya. Baik dok, luar biasa sekali ya pada kesempatan hari ini kita sudah banyak membicarakan mengenai Hari AIDS sedunia, banyak membicarakan mengenai HIV/AIDS. Semoga bermanfaat untuk Sobat Dinkes Tangsel dan untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sebagai akhir dari podcast Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, kita ucapkan salam 30 dok. Ya, siap dok ya? Nanti tangannya begini. Ya, 30. Oke, siap dok? Salam 30. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.